Shalom anak-anak, jumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen kelas 6. Dan pada kesempatan ini kita memasuki pelajaran 9 dengan judul Bermain Sambil Memuliakan Tuhan. Nah anak-anak, sebelum kita memulai, mari persiapkan semua alat-alat tulisnya. Silakan kalian mencatat hal-hal apa saja yang penting. Lalu jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa juga untuk membunyikan loncengnya supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru mengenai pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah anak-anak, mari kita mulai. Anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Anak-anak ini sedang bermain, yaitu bermain sepak bola. Di sekolah biasanya kita banyak melakukan kegiatan bermain. Ada banyak permainan-permainan yang dapat kita lakukan. Ada yang bermain balap karung, petak umpet, ya. Ada yang main kelereng, lompat tali, dan banyak lagi. Apalagi kalau kita di rumah, banyak juga permainan-permainan yang kita lakukan. Nah, permainan apa sajakah yang sering kamu mainkan anak-anak? Ada banyak ya permainan-permainan yang kalian sering lakukan. Bagaimana perasaan kalian ketika melakukan permainan itu? Tentu hati terasa senang karena kita bisa bermain. Nah, anak-anak, Bapak mau menceritakan suatu cerita. Suatu sore, yaitu ketika Anto dan teman-temannya sedang bersepeda, mereka melihat kakek Edi tetangga mereka sedang jalan di sekitar taman tersebut. Namun mereka terkejut ketika melihat kakek itu tiba-tiba jatuh. Dan mereka dengan segera menghampiri kakek Edi. Dan mereka melihat kasihan kakek Edi. Ternyata kakek Edi sedang tidak enak badan. Dia pusing kepalanya. Nah, ketika itu Sri teman Anto selalu membawa botol minum ketika bersepeda. Sri langsung mengeluarkan botol minum, kemudian diberikan kepada kakek Edi. Mereka memegang tangan kakek Edi untuk berdiri dan dipopong menuju kursi di taman. Kakek Edi duduk menenangkan diri, ditemani Anto dan kawan-kawan. Kakek Edi masih belum terlalu kuat untuk berjalan karena masih sedikit pusing. Namun, kakek Edi sudah tertolong oleh Sri, Anto, dan teman-teman yang lainnya. Anak-anak, yang dilakukan oleh Sri dan Anto adalah perbuatan yang sangat mulia. Mereka bermain, namun masih sempat untuk menolong orang lain. Setelah menolong kakek Edi, mereka melanjutkan bermain sepeda dengan gembira. Anto, Sri, dan teman-teman yang lain sangat bersukacita karena mereka telah menolong tetangga mereka. Anak-anak, bermain adalah kegiatan yang menyenangkan. Hampir semua orang suka bermain, baik sendiri maupun bersama orang lain. Ada yang senang bermain permainan tradisional seperti bermain layang-layang, kelereng, lompat tali, kasti, benteng, congklak, balap karung, petak umpet, dan masih banyak lagi. Ada juga yang senang dengan permainan modern seperti video game, Nintendo, PlayStation, ya, dan juga berbagai permainan-permainan yang disebut game online. Contohnya adalah Point Blank dan juga Lost Saga dan lain-lain. Anak-anak,
Tahukah kamu permainan manakah yang memiliki dampak positif lebih banyak? Sebenarnya permainan tradisional lebih banyak membawa dampak positif bagi kita, karena dalam permainan kita banyak belajar secara nyata. Kita dilatih untuk berinteraksi dengan orang lain, karena kebanyakan permainan tradisional dimainkan bersama teman atau secara berkelompok. Permainan benteng misalnya bermanfaat untuk melatih kecepatan, kesabaran, dan daya pikir bertaktik. Permainan lompat tali dapat melatih ketepatan. Permainan tradisional tidak perlu mengeluarkan uang untuk bermain. Sementara permainan modern, misalnya bermain game online, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain dapat menguasai beberapa hal dalam waktu yang sama, dapat menguasai komputer dan teknologi dengan baik. Dampak negatifnya bisa menjadi candu. Kecanduan bisa lupa waktu. Dampak lainnya, jika belum memiliki penghasilan sendiri, terkadang berani mengambil uang orang tua untuk bermain di warnet. Permainan modern membutuhkan uang untuk membeli alatnya ataupun menyewa. Dampak lainnya, jadi bolos sekolah hanya untuk bermain game atau lebih mementingkan bermain ketimbang sekolah. Wah, ini tidak baik ya nak ya. Hal lainnya dapat menyebabkan gangguan kesehatan, misalnya kerusakan pada mata karena terlalu sering dan lama berada di depan layar monitor. Dapat berakibat sakit atau cedera tulang belakang karena tidak bergerak dalam waktu lama. Dampak buruk yang lain adalah kurang bersosialisasi karena lebih sering berhadapan dengan dunia maya, memicu sifat ego dan individualistis. Permainan modern, khususnya game online, memiliki dampak yang sangat membahayakan dan mengkhawatirkan. Ya, nah anak-anak, jadi ternyata permainan modern ini ada banyak manfaat positifnya, namun banyak juga dampak negatifnya. Sekarang, lalu bagaimana caranya kita dapat bermain sambil memuliakan Tuhan? Atau bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan saat bermain atau sambil bermain? Mari kita baca surat Efesus 4 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Nah, anak-anak, surat ini adalah surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat Kristen yang ada di kota Efesus. Surat ini dituliskan oleh Paulus ketika dia berada di penjara. Tikhikus disuruh atau diutus oleh Paulus untuk mengantarkan surat ini kepada jemaat di kota Efesus. Dan isi surat tersebut adalah berupa nasihat kepada jemaat Efesus agar mereka itu senantiasa saling mengasihi, menghormati, dan tidak selalu bertikai satu sama lain.
Rasul Paulus menuliskan nasihatnya agar memiliki sikap seperti berikut. Yang pertama, tidak mengeluarkan kata-kata kotor ketika sedang bermain. Tidak geram, tidak marah, dan tidak bertikai. Yang ketiga, tidak memfitnah dan tidak berbuat jahat. Yang keempat, bermain dengan ramah. Yang kelima, bermain dengan penuh kasih. Yang keenam, saling mengampuni jika ada teman yang salah. Nah, ini adalah inti dari nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, dan inti pesan ini juga berguna bagi kita ketika kita sedang bermain. Dengan cara seperti ini, kita dapat bermain dan sekaligus kita memuliakan Allah. Kita harus ingat bahwa ketika bermain kita tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang kotor. Seandainya kita tidak menang, kita harus berjiwa besar untuk menerima kekalahan. Kita tidak perlu marah atau geram kepada lawan main kita, apalagi sampai bermusuhan dan berkelahi seperti dalam gambar berikut ini. Anak-anak, kita tidak boleh saling menyakiti. Bermainlah dengan jujur dan janganlah melakukan kecurangan hanya untuk menang. Apalah artinya kemenangan jika kita melakukan tindakan yang menyedihkan hati Tuhan, yaitu dengan berlaku curang, memfitnah, atau melakukan tindakan kejahatan. Kita tidak boleh egois atau mau menang sendiri. Anak-anak, kita juga harus mau mengakui kekalahan dan ketika kita menang, kita tidak mengejek atau mengolok teman kita yang kalah. Menang. Berlakulah rendah hati ketika bermain atau ketika kita menang, dan berbagi kegembiraan serta sukacita dengan teman. Melalui bermain, kita juga diajar untuk memiliki sikap saling tolong-menolong dan bekerja sama. Pada akhirnya, sikap saling mengampuni juga harus tercermin saat kita bermain, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, ada sebuah kisah pada tahun 1997 di Las Vegas, yaitu pertandingan tinju antara Mike Tyson dan Evander Holyfield. Pertandingan mereka berdua adalah pertandingan yang sangat dinanti-nantikan oleh banyak orang. Di hari pertandingan itu, Tyson sangat kesal ketika menerima tandukan dari Holyfield, sehingga dia sangat marah dan menggigit telinga Holyfield hingga terpotong sedikit. Namun apa yang terjadi dengan Holyfield? Apakah Holyfield marah dan dendam kepada Mike Tyson? Ternyata tidak, anak-anak. Evander Holyfield tidak dendam, justru ia memaafkan perbuatan Tyson. Nah, anak-anak, setiap anak Tuhan dituntut untuk memiliki sikap seperti yang ditunjukkan oleh Holyfield, yaitu sikap mau mengampuni lawan bermainnya. Bermain adalah hal yang menyenangkan, oleh karena itu harus kita syukuri. Dengan bermain kita dapat memuliakan Tuhan. Permainan yang memuliakan Tuhan adalah permainan yang memberikan pengaruh yang baik dan memberi dampak positif bagi kita. Bermain sambil memuliakan Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain bermain dengan sopan, jujur, tidak egois, atau mau menang sendiri, bekerja sama, tidak bertikai, bermain dengan ramah, penuh kasih, tidak menyakiti teman, saling menolong, dan saling memaafkan. Anak-anak, saat bermain adalah saat
kita belajar untuk memuliakan Tuhan melalui sikap dan tindakan yang benar. Sikap yang selalu bergembira dan ceria, serta tindakan yang selalu menunjukkan kebenaran dan kasih Tuhan. Ketika hal-hal yang baik, benar, dan positif kita tunjukkan dalam bermain, saat itulah kita juga sedang memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak, untuk merespon pelajaran kita tentang bermain sambil memuliakan Tuhan, mari kita belajar dari satu pujian yang berjudul Yesus Menginginkan Daku. Semoga melalui pujian tadi semakin mengajarkan kita, ya, anak-anak memahami bahwa Yesus sangat menginginkan kita untuk senantiasa berbuat baik, ramah ketika kita sedang bermain. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa. Allah yang baik, kami bersyukur untuk kegembiraan yang kami rasakan ketika bermain. Tolonglah kami agar dapat memilih permainan yang baik dan benar. Terangilah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar tindakan selalu memuliakan nama-Mu ketika bermain. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin.